Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Baik, alhamdulillah Bapak, kita bisa bersama kembali di kelas Nahwu Tatbiki. Sampai halaman ini ya Pak ya, betul. Kemarin nggak datang Ustaz. 127 ini ya? Kan udah Betul tidak, ini saya nggak beri tanggal nih. udah 160 lebih Ustaz. 168 ini, 167 sekarang ini. Oh, Iya betul ya berarti ya. Started kula fi'lin, kula fi'li mudhari'in. kalau minggu kemarin yang mana Ustaz? Saya kebetulan nggak catatan terakhir sampai halaman berapa Pak Zainuddin yang Bapak ikuti? Kalau saya 167. 167? Iya. Berarti betul ini 167. Cuman kemarin saya nggak ikut Ustaz. Oh. Mungkin Pak Abu Yahya kali. Pak Abu Yahya catatannya sampai mana Pak? Terakhir Pak. Sambung nampaknya ya. Yeah. Ya baik, kita lanjut ini aja ya. Ini coret-coretnya terakhir sampai di sini, mungkin juga di sini. Yeah. Ya baik. Wadkur nasibahu alamatu nasbi. Sebut nasibnya, nasib itu yang menasabkan itu fi'il mudhari', dan alamat nasabnya apa ini? Qala ta'ala walan tastati'u ini berarti ya mansubnya oleh huruf lan di depan. Taktilu itu berarti juga mansubnya dengan mansubnya dengan membuang huruf nun, ya mansubun wa alamatu nasbi hadfun nuni, membuang nun di anahu min af'alil khamsah karena dia anggota fi'il 5. Tastati'una, taktiluna, dia mansubnya dengan membuang nun. Kemudian nomor 2, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Lan tanalul birra, tidak akan sampai. Betul ini ya, saya kok jadi ragu ini. Kalau saya memang dari di situ Ustaz. Karena ya. minggu kemarin nggak datang. Iya. Oh gitu ya. Yeah. Baik. Nomor 2. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Tidak akan sampai kamu kepada biro kebaikan, maksudnya kebaikan yang sempurna ini ya. Hatta tunfiku itu kedahuluan hatta itu huruf jar tidak masuk pada fi'il. Berarti setelah hatta pasti ada sesuatu, yaitu an, dan dia menasabkan tunfikuna menjadi tunfiku, dia menghapus nun. Ya nasab oleh an, wa alamatu naswi hadfun nuni li'anahu min af'alil khamsah. Dan mimma tuhibuna kalau ini dia masih marfu ya, tuhibuna ya masih utuh nonnya. Dan nomor 3, ikaila yakuna alal mu'minina haraj. Oh iya, sampai sini Pak. Terakhir sama Pak
bahas ini, diskusi masalah ini ya, ayat Al-Ahzab 37 ini lama banget. Likaila, agar tidak menjadi, likaila yakunu alal mu'minina, atas orang mukmin haraj itu halangan atau kesulitan. Ini kan kisah Zaid bin Harisah yang menceraikan istrinya itu ya, istrinya. Likai. Setelah keataan. Likai adaan jadi yakunu menjadi yakuna mansubnya bil fathi, alamat nasabnya dengan fathah. Kenapa? Karena dia bukan fi'il 5. Dia mufrad ya yakuna itu. Yakunu jadi yakuna, dia mansubnya dengan harokat fathah. Dia nomor 4. Illa kabasitil kafai illa ma'il yablugha fahu. Illa kafai liyablugha. Ini ya Pak, mutareknya mansubnya liyablugha. Dia mansubnya dengan apa ini Pak? Dengan an ya, setelah li ada an. Li an yablugha. Mansubnya dengan apa? Walamatu nasibi al-fathatu adz-dzahiratu. Karena apa? Ya nahu mufrad maksudnya bukan fi'il 5. Dia yablughu menjadi yablugho. Dia nomor 5. Wa makanal mu'minuna liyanfiru kafah. Wa makanal mu'minuna liyanfiru kafah. Liyanfiru, li itu huruf jar tidak masuk pada fi'il, berarti setelah li ada sesuatu yang membuat nasab. Ini liyanfiruna menjadi liyanfiru, dia kehilangan nun. Nunnya dihapus. Liyanfiru. Jadi nasibnya yang menasabkan adalah an. Annya mutmar, tidak ditulis. Liyanfiru. Harusnya yanfiruna wa alamatu nasbihi hatfun nuni dengan membuang nun. Ya, baik. Bisa diikuti Pak sampai sini? Bisa Ustaz. Ya, baik. Nomor 6. Wala tarkanu. Fi'il mudhari yang nasab yang mana Pak nomor 6 ini? Silakan cari. Fi'il mudhari ini kan suruh nyari fi'il mudhari yang mansub ya, ini perintahnya. Patamas. Iya. Ya. Atamassa. Berarti fa-nya ini fa apa, Pak? Fa sababiyah, betul. Setelah fa ada? Setelah ada permintaan. Adaan ya. Adaan yang mutmar. Tamassa ini dia mansub. Tamassa. Wala tarkanu ilaladi dalam fata masam. Ini fa-nya pasababiyah. Setelah fa ada an yang dia menasabkan fata masam. Kemudian nomor 7. Wala tadghaw fihi fayahilla alaikum ghadabi. Siapa yang mau mengirab nih? Ya Pak, siapa dulu? Pak Zainuddin dulu silakan. Wala tadghaw fihi fayahilla alaikum
ghadabi. Fa sababiyah wa alamatu fathah yahilla an ya. Apa namanya? Ada annya. Iya, ada an di mana Pak? Di setelah fa ya? Setelah fa ya. Iya, ada fa, ada an mutmar. An. Yahilu menjadi yahila. Ya. Li'annahu Wala tadgau, jangan melampaui batas. Fihi pada perkara. Fayahila alaikum watawi, maka kemudian jadi halal alaikum atas kamu watawi murkaku. Ini bahasanya Masya Allah. Jangan melampaui batas sehingga murkaku itu halal bagi kalian. Yahila halal. Murkaku berlaku untuk kalian. Melampaui batas. Ya, baik. Silakan berikutnya Pak Abu Yahya. Pak Abu Yahya silakan. Ada? Oh, kalau tidak ada Pak Zainuddin lagi. Kemana Ustaz? Nomor 8. Wa'an ta'fu aqrabul littaqwa. Ta'fu fi'lun mudhari'un mansub bi'an wa alamatu nasbihi hadfun nun. Iya, betul. Iya. Wa antafu, jika engkau memaafkan, akrabul takwa, itu adalah yang lebih dekat dengan takwa. Jadi yang lebih dekat dengan takwa itu apa saja? Satu, ta'fu ini ya, memaafkan. Memaafkan itu berarti tidak menyimpan dendam ya. Tapi memelihara dendam itu kan ada difasilitasi juga ya, dibolehkan. Di antaranya apa dibolehkan itu menyimpan dendam itu ya, tapi menyimpan dendam dalam tanda kutip itu difasilitasi karena nanti di akhirat di surga itu orang-orang surga diberikan izin untuk menyaksikan musuhnya di neraka ya, seperti Nabi Musa itu nanti diizinkan melihat keadaan Fir'aun di neraka. Ya, jadi dendamnya itu difasilitasi. Dendam dalam tanda kutip ya. Kalau kita kan jangan menyimpan dendam, maksudnya kalau ada orang lain berbuat salah ya diringankan, maksudnya nggak usah dipikir-pikirkan lagi supaya apa tidak merusak jantung kita ya. Tapi kalau ternyata masih ada, nanti emang difasilitasi. Ini ada rumit ketika bicara masalah ini ya. Dendam itu tidak boleh disimpan, tapi dendam itu nanti ada difasilitasi ketika di surga itu meluapkan dendamnya dengan cara diberikan izin untuk menyaksikan musuh-musuhnya itu disiksa di neraka. Ya, seperti Nabi Ibrahim, Namrud, musuhnya Namrud. Kemudian Abu Jahal, kaum muslimin Abu Jahal, Rasulullah Muhammad Abu Jahal ini yang paling kenceng ganggu. Itu nanti diberikan fasilitas. Oh, itu ya, ternyata balasan orang-orang yang melampaui batas. Itu marem gitu. Marem itu apa? Lega itu. Ketika menyaksikan balasan untuk orang-orang yang melampaui batas, orang-orang yang durhaka di neraka itu, sehingga hati itu lega. Dulu membuat susah kaum mukminin, jadi setelah diperlihatkan siksanya lega. Kenapa lega? Ya, ada dendam yang masih terbawa, walaupun dalam tanda kutip juga ya Pak ya. Dendam tanda kutip itu. Karena ada sakit hati yang terbawa, yang masih terpelihara. Karena sesungguhnya kan kita tidak boleh ridho dengan keburukan, ya tidak boleh ridho dengan keburukan, kemungkaran.
tidak boleh ridho. Dan tidak boleh ridho itu kan ya tidak ridho dengan dendam kan rada beda tipis ya. Nanti tapi ini perlu pembahasan lebih detail lagi. Tapi yang jelas begitu. Jadi takfu itu memaafkan. Aqrabul taqwa, dekat dengan takwa. Di memaafkan itu dekat dengan takwa, dan Allah memerintahkan kita memang memaafkan supaya apa? Kita sendiri longgar, dada kita itu leluasa memaafkan. Walaupun kadar memaafkannya itu tidak bisa 100% mungkin ya. Ada yang memaafkan, tapi tidak bisa melupakan dosa kesalahannya, sehingga setelah kejadian itu berusaha menjauh dari orang tersebut. Dia memang memaafkan, tapi tidak bisa melupakan. Sehingga bentuk tidak melupakan itu, dia nggak mau lagi gaul dengan orang itu. Tidak mau dekat dengan orang itu. Nah itu kan ada yang seperti itu. Tapi memaafkan Bapak, saya memaafkan. Tapi Bapak akan menjauh. Itu menjauh tanda dia nggak bisa melupakan kesalahan yang dia perbuat. Nah gitu ya, tidak bisa melupakan. Ya baik, jadi satu memaafkan, yang kedua adil. Adil juga lebih dekat kepada takwa. Aqrabul taqwa. Adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan perintah adil itu bukan hanya kepada orang mukmin. Rasulullah, Allah dan Rasulnya memerintah kita berbuat adil itu juga kepada orang yang memusuhi kita. Karena adil itu sifat Allah. Adil itu sifat Allah. Kepada musuh pun kita harus berbuat adil. Tidak boleh dolim Pak kita. Tapi kita kok boleh perang memerangi? Ya, kalau mereka memerangi kita boleh membalas. Boleh membalas. Itu bukan dolim. Dalam peperangan saling bunuh-membunuh kan bukan dolim, bentuk kedaliman. Karena memang waktunya di situ. Waktunya bunuh-membunuh, saling bertengkar, saling berkelahi, saling mematahkan, saling menghancurkan dalam perang. Tapi tidak boleh dolim. Tidak boleh dolim. Kepada musuh harus adil juga, adil. Janganlah kecenderunganmu, kebencianmu kepada suatu kaum menjadikan kamu tidak berlaku adil, kan dilarang oleh Al-Quran itu. Tidak berlaku adil, jadi tetap harus adil. Kalau musuh itu punya hak, haknya memang harus dipenuhi, kan adil kan di situ. Tawanan perang punya hak, harus dipenuhi. Itulah adil. Adil. Dan ini bukan perkara ringan. Bukan perkara ringan. Apalagi dalam peperangan. Baik ya. Yang mendekatkan kepada takwa itu yang Al-Quran sudah tulis. Yang satu pertama ini di Al-Baqarah ini antabu aqrabul taqwa. Memaafkan itu lebih dekat dengan takwa. Yang kedua adil. Adil juga lebih dekat kepada takwa. Jadi kalau dipersilahkan untuk memaafkan atau menyimpan kesalahan, maka perintah Al-Quran adalah memaafkan. Memaafkan walaupun kadarnya nanti tergantung kemampuannya berapa persen memaafkannya. Kalau memaafkannya 100%, nanti lihat musuhnya itu disiksa, pasti kita iba ya, karena sudah memaafkan. Iba kasihan. Tapi kalau melihat musuhnya disiksa ngerasa lega, berarti masih ada sisi dendam yang masih ada, ya masih tersisa gitu. Dendam itu ketika musuhnya sengsara kan lega, ngerasa lega itu. Dulu mendolimi banget kepada keluarga kami Pak. Sekarang dia gantian didolimi oleh atasannya. Dia ngerasa lega, oh berarti memang ada dendam yang masih terbawa, yang belum 100% bisa memaafkan. Dan itu wajar sebagai manusia. Karena tadi di akhirat itu nanti juga difasilitasi orang-orang mukmin itu diizinkan melihat musuhnya di neraka. Di orang-orang mukmin itu nanti diizinkan melihat keadaan Abu Jahal disiksa di neraka itu. Iya, Fir'aun juga begitu ya, Musa diizinkan melihat Fir'aun disiksa di neraka. Ya baik, nomor 9 silakan. Afalam yasiru fil ardi fatakuna lahum qulubu yaqiluna biha fatakuna fasabiyah takuna fi'lun mudhari'un
an bi'an mudmarah bi'an antakuna wa alamatu nasbihi al-fathah. Iya, betul. Yasiruna dia jazm oleh lam ya Pak. Yasiruna jazm oleh lam. Fatakuna di sini ada fa antakuna. Kalau nggak ada antakunu fatakunu, tapi ada an mutmat bunyi. Jadi takunu menjadi takuna. Walamatu nasbi al fathatu adzuhiratu. Baik, nomor 10 Pak Abu Yahya silakan. Walai yatamannahu abadan bima qaddamat aydihim. Dan mereka tidak berangan-angan meninggal selamanya sebab apa yang tangan-tangan mereka telah dahulukan. Yatamannau fi'il mudhari'un mansub bilan walamatu nasbihi al-kunnun li'annahu fi'il mudhari' afalu khamsa. Iya. Yataman. Kalau ada nonnya gimana ini Pak? Yatamanauna ya. Iya. Yatamanauna. Tamana itu apa? Berharap ya? Yang berharap berangan-angan. Berangan-angan ya. Iya, dia mansubnya oleh lan di depannya. Oleh lan. Ya tamanau nahu, ya tamanau nahu. Ya baik. Kemudian 11 Pak Zainuddin silakan. Laula akhartani ila ajalin qaribin fa asaddaqa fa sababiyah asaddaqa bi'an li'annahu fi'lun mudhari'un wa alamatu nasbihi fathah dhahirah. Iya. Pak Asaddaqo. Harusnya asaddaku ya, aku bersedekah. Ada an setelah fa ini. Laula akhartani sekiranya engkau akhirkan, engkau tunda ila ajalin qarib untuk ajal yang sebentar, maksudnya minta ditunda ajal kematian itu. Wa asaddaqo, maka aku akan bersedekah. Ya, bersedekah. Di penyesalan orang-orang ahli kubur itu kan kalau mukmin tuh di sini disedekah. Ya, mereka itu pengen bisa hidup kembali itu untuk apa? Untuk bisa bersedekah. Karena sedekah kan pahalanya ngalir itu. Kalau sholat ya sholat dapat pahala, ketika nggak sholat ya nggak. Tapi kalau sedekah kan ngalir terus tuh sampai hari kiamat. Kalau wakafnya hartanya itu bekerja itu ngalir terus. Di penyesalan orang ahli kubur itu, kalau orang yang berdosa ingin bertobat, kalau orang mukmin itu pengen bersedekah lebih banyak. Ya penyesalannya pengen dihidupkan kembali. Tapi semuanya pengen dihidupkan kembali dari Nabi Adam sampai yang meninggal terakhir nih. Mereka pengen bisa diberikan kesempatan hidup lagi di dunia. Walaupun orang soleh untuk apa? Untuk bersedekah. Wasodako. Nah, kenapa kok orang pelit? Kalau orang pelit itu ngerasa hidupnya masih panjang atau bahkan tidak akan pernah mati. Dalam pandangan dia kematian itu datangnya ke orang lain aja, bukan ke saya. Maka kadang muncul tuh pelitnya itu. Pelitnya karena ngerasa hidupnya masih panjang.
Tapi kalau sudah ini lau akortani itu ngerasa ajalnya sudah sampai, dia ringan aja mau sedekah itu. Yang akan lebih ringan maksudnya. Lebih ringan. Jadi kalau mau meninggal, rumahnya disedekahkan atau diwariskan ke anak, Pak Ustaz? Ya, diwariskan ke anak. Jangan sampai disedekahkan anak kemudian tinggal di kolong jembatan. Itu tidak betul. Diwariskan ke anak. Tapi ada porsi-porsi yang memang harus lebih banyak sedekah gitu ketika sudah ada tanda-tanda mau meninggal ya. Lebih banyak sedekah agar apa? Porsi menyesalnya nanti tidak terlalu besar. Karena apa? Sudah optimal ya sedekahnya. Ketika persiapan mau meninggal, sedekahnya sudah optimal. Walaupun nanti tetap masih menyesalnya tidak sebesar ketika sedekahnya biasa atau masih sedikit. Ini amalan yang terus-menerus mengalirkan pahala. Seperti mohon maaf para guru, ya, guru Iqra itu ngalir terus tuh, muridnya berkarya ya. Murid-muridnya ada berkarya, beramal soleh itu kan mengalirkan pahala terus-menerus suka itu. Tapi kalau haji, kemudian zakat, kemudian zakat juga insya Allah mengalirkan pahala ya, karena zakat itu memberdayakan. Jadi kalau zikir, sholat, kemudian haji itu kan amalan pribadi. Maksudnya amalan pribadi kalau nggak dilakukan ya nggak mengalirkan pahala gitu ya. Kalau haji ya dapat amalan kebaikan ketika haji, setelah itu pulang ya sudah enggak. Sholat ya ketika sholat mengalirkan pahala, mencatatkan pahala kebaikan. Setelah selesai sholat ya enggak gitu. Tapi kalau sedekah kan tidak begitu ya Pak ya. Hari ini sedekah kebaikannya kan mengalir terus-menerus. Selama masjid yang kita bangun itu digunakan untuk kebaikan, untuk sholat, untuk taklim dan seterusnya. Ya baik. Tapi kalau bangun masjid kan harus ratusan juta. Ya enggak harus ratusan juta. Kita mampunya nyumbang 1 sak semen ya 1 sak semen saja. Kalau nyumbangnya air ya air. Karena semen dengan pasir kan perlu air untuk diaduk. Jika bisa untuk nembok ya. Ya saya pribadi juga dalam posisi ini. Kalau nyumbang mah gede-gede nggak mampu kalau ada masjid direnovasi dibangun. Paling nyumbang air. Nyumbang air. Gimana cerita nyumbang air? Bawa air, enggak, saya bayari pam masjidnya saja. Pam masjidnya tiap bulan saya bayari kan, dan nyumbang air tuh. Ketika masjid itu bangun, ya semennya kan harus diaduk dengan air, dengan pasir. Ya semen airnya insya Allah dari saya itu, karena saya yang bayari pam bulanannya. Jadi nyumbang air. Mampunya di situ ya sudah di situ. Tapi yang jelas berusaha untuk nyumbang. Jadi ada kebaikan dari masjid itu nanti juga mengalirkan pahala kita ketika sudah meninggal. Ya baik begitu ya Pak. Ya dan jangan sampai nanti menyesal lebih banyak karena sedekahnya belum maksimal, belum optimal ketika hidup. Karena ini yang paling disebut-sebut oleh ahli kubur itu. Ya Allah, hidupkan saya kembali. Saya ingin sedekah lebih banyak. Atau saya akan habiskan harta yang saya tinggalkan untuk sedekah. Ya nanti, tapi ketika dihidupkan ya pasti tengkar sama anaknya, sama istrinya, sama cucunya. Gimana ini, masa mau disedekahkan rumah, mobil semua, nanti kami gimana? Dilawan oleh keluarganya itu. Nggak sederhana seperti itu ya, keinginan dengan kenyataan nggak akan sederhana. Ya baik. Nomor 12 silakan. Likai la ya'lama ba'da ilmin syai'a. Ya'lama fi'lun mudhari'un mansubun bi kai. Kai nggak memansubkan Pak. Kai itu nggak memansubkan. Ya'lama fi'lun mudhari' mansubun bi an mutmaratan ba'da lam kai. Iya betul gitu. Ba'da kai ada an. Setelah kai ada an yang mutmar ya. Jawazan ya di sini ya. Iya, betul. Likai la ya'lama, likai an la ya'lama gitu ya. Jadi ya'lamanya itu nasabnya oleh kai mutmar. Setelah an mutmar. Agak sehingga dia tidak mengetahui sedikit pun
Ini bicara apa sih? Bicara setelah usia lanjut ya. Setelah usia lanjut itu memori kita itu banyak yang terhapus. Sebenarnya nggak terhapus ya. Cuman untuk ngambil ngorek kembali filenya itu sebelah mana itu kita kesusahan. Seperti nyimpan barang itu lupa nyimpannya di mana itu kan nggak ketemu itu. Begitu. Nah, ingatan-ingatan kita, memori-memori kita, nama orang, kemudian tinggalnya di mana, itu kan ada di memori, namanya file-file itu ya kalau ibarat komputer. Itu ketika sepuh itu masih ada file-filenya, tapi untuk menemukan di mana file itu kesusahan. Ya, saya kemarin baru aja nengok kawan waktu sama-sama aktif di Koperasi Syariah satu masjid. Ini udah berapa tahun ya, 5 tahun ini nggak keluar rumah karena sakit. Saya datang itu bengong aja. bengong ini. Terus anaknya, dia lagi nyari file itu Pak, belum ketemu itu. Ini siapa yang datang lagi nyari dia? Sambil ketawa anaknya itu. Saya lihat sih memang matanya bengong, sedang berpikir keras gitu. Ini siapa yang datang itu? Lupa ya, sama temannya juga lupa, Masya Allah. Udah sepuh. Ya seperti itu. Lupa. Kalau lupa apa? Sesungguhnya masih ada itu filenya, tapi mencari filenya itu ada di sebelah mananya itu yang kesusahan gitu. Akhirnya dipancing ini. Pak, dipancing oleh anaknya. Pak, ini teman dulu waktu di Koperasi Syariah itu siapa aja itu? Pak Narto, terus siapa lagi? Pak Sakti. Nah, ini yang datang siapa? Oh, Pak Sakti, baru ingat ya. Masya Allah. Ini pengingat juga ya Pak ya. Ini mumpung kita masih dalam keadaan walaupun ya berkurang ya, memori kita itu berkurang, yang kita ingat sebagian sudah lupa. Tapi kan belum banyak, optimalkan untuk lebih banyak belajar ilmu Quran, belajar Quran. Gitu ya. Jadi kita segarkan dengan ilmu Quran. Dengan tadarus itu juga mengawetkan memori. Yang insya Allah dia tidak menjadikan fikun ya orang yang dekat dengan Al-Quran itu. Ini anak hal ini layak lama pada elemen saya itu karena dikembalikan seperti proses kejadiannya. Jadi makin sepuh itu nanti semakin kayak bayi lagi, bayi dari lahir itu butuh ditolong oleh sekitarnya dan dia nggak ngerti apa-apa ya, pikirannya masih kosong gitu. Bayi kan kosong itu belum tahu apa-apa. Tapi kalau sudah sepuh itu bukannya nggak tahu apa-apa, tapi filenya itu tertutup, itu file-filenya tertutup. Jadi ingatannya, memorinya itu kesusahan membukanya, itu kesusahan. Harus dipancing gitu, baru nanti ingat itu ya, dipancing ingat. Untuk menemukan jalan tempat penyimpanan file. Nah, di Jepang itu kan usia harapan hidup itu lebih tinggi dari orang Indonesia. Ada yang 100-an ya, ada 100-an, rata-rata 80, 90, 100. Tapi di sana ada masalah Pak. Masalahnya apa? Jadi orang-orang yang sepuh itu tinggal di rumahnya sendiri karena anaknya udah nggak peduli anaknya entah di kota mana, kerja di mana, dan nggak pernah ngunjungi, nggak peduli ya. Ini masalah di Jepang seperti itu. Jadi jangan dikira negeri yang menurut kita negeri hebat itu hebat, enggak. Kalau suatu negeri menghalalkan zina, mengharamkan komer, menghalalkan judi, pasti hancur dari dalam aja. Minimal apa? Minimal akhlak adabnya ya, hancur tuh. Walaupun kemajuan teknologinya sangat tinggi. Nah ini yang 100, 90, 100 ini mereka hidup sendiri Pak. Orang tua itu di rumah. Anaknya udah nggak ngurus. Maka ada sukarelawan di sana itu. Sukarelawan yang ngunjungin rumah-rumah yang sudah aktivitasnya itu minim. Karena hanya orang tua yang tinggal itu. Ngunjungin itu. Ada sukarelawan yang dibentuk oleh ya LSM, Lembaga Swadaya Masyarakat itu. Untuk ngunjungin. Dan menemukan ada yang mati nggak ketahuan, itu banyak itu orang Jepang itu.
Ada orang-orang tua yang mati nggak ketahuan. Ada yang sudah 1 minggu karena tercium baunya itu. Itu sampai seperti itu. Jadi jangan jangan sampai terkagum-kagum kita ya dengan Jepang yang negeri emas. Tidak, negeri yang menghalalkan zina, menghalalkan komer, melegalkan itu pasti hancur dari dalam. Nah, sekarang kan mereka juga kesusahan pemerintahnya karena anak-anak muda itu nggak pada mau menikah. Nah, ngapain nikah dari awal juga udah bebas berisek gitu ya. Mereka udah nggak tergerak lagi untuk nikah. Nikah itu beban, punya anak itu beban, punya suami itu beban. Jadi terikat nggak bebas. Nah, mereka pusing, pemerintahnya pusing. Kenapa? Kematiannya itu, angka kematiannya lebih tinggi dari kelahiran. Karena akan punah itu, bangsa itu kan punah, menuju kepunahan itu. Ya ini menyedihkan begitu ya. Sampai meninggal nggak ketahuan karena anak-anaknya tidak peduli. Sampai ada lembaga swadaya masyarakat yang mengunjungi rumah-rumah, memeriksa rumah-rumah yang memang di situ isinya orang tua yang sudah minim aktivitas. Ditemukan dibuka sudah meninggal, dibuka sudah meninggal, dibuka sudah meninggal, nggak ketahuan gitu. Ya na'udzubillah. Itu kuncinya bagaimana, Ustaz? Kuncinya kan? Gimana, Pak? Kalau mau masuk rumah kan ada kuncinya dan sebagainya. Iya, Kak. Kalau sudah ada tanda-tanda bau gitu, memang didobrak, Pak. Oh, gitu ya. Didobrak ya. Ya, cuman memang keadaannya di sana seperti itu. Jadi banyak anak-anak yang nggak peduli dengan orang tuanya. Bahkan ketika masih satu rumah ketika orang tuanya ini kurang bermanfaat, malah mengganggu karir, mengganggu aktivitas, kan dibuang ya. Dibuang ke dipisah lah, dikeluarkan dari rumah. Yang dibuang di hutan, jadi buang di tempat pengungsian, di panti, pokoknya dibuang aja. Ini menunjukkan adab kita sebagai mukmin itu beda banget dengan mereka yang tidak kenal agama. Kalau kita mukmin kan ketika orang tuamu sudah dalam keadaan sepuh, maka jangan berkata atau sesuatu yang kemudian terdengar nggak enak di telinga ibu bapak kita ya. Berkata apa sih, itu aja kan nggak boleh, itu nggak boleh. Artinya apa, hak orang tua kita atas kita sebagai anak itu besar banget. Kalau Al-Quran mengajarkan seperti itu, tapi mereka kan nggak kenal Quran, nggak kenal Al-Quran. Nah begitu. Jadi usia tua maksudnya dipanjangkan umur itu berkah atau azab, tergantung. Kalau panjang usianya itu makin akrab dengan Quran, itu karunia, itu makin sepuh makin akrab dengan Al-Quran. Jadi hari-hari tadarus saja ya, yang menghabiskan hari-harinya dengan tadarus Quran. Itu karunia, itu dipanjangkan usianya dalam keadaan berkah. Tapi kalau dipanjangkan umurnya, ingatannya lupa, baca Quran dan tidak bisa, macam-macam tidak bisa, amal kebaikan lain tidak bisa. Ini kan, mohon maaf ya, apa nggak lebih baik dimatikan saja sampai berpikiran seperti itu. Nah, begitu. Jadi doa kita itu, kalau doa minta panjang umur itu bagus enggak? Ada yang mengatakan bagus. Ada yang mengatakan, ya Allah berkahi umur saya, gitu aja ya. Ya Allah berikan kepada kami usia yang berkah. Ya lebih baik begitu. Karena kalau dipanjangkan umur, mau dipanjangkan berapa? Sampai 100, 150, nanti dia mikir lagi. Kalau 150 nampaknya kepanjangan, ya Allah kalau misalnya ya ditawarkan, ya sudah 100 nanti kayak orang Jepang ya. Jadi berapa, bingung ya. Doanya, ya Allah berikan kepada kami usia yang berkah. Lebih pas seperti itu nampaknya ya doa kita itu. Berikan keberkahan dalam umur kami. Ya baik pendek atau panjang, tapi yang penting berkah. Karena Imam Syafi'i itu kan sekitar 50-an ya usianya, tapi usianya kan berkah banget itu. Karena manfaat banget usianya. Enggak sampai 60 ya Imam Syafi'i ya. 54 atau berapa itu. Ya baik lanjut Pak. Nomor 13. Qala ta'ala wa ma kana Allahu liyu'jizahu min syai'in fis samawati wala fil ard
liyu'jiza. Lam lam ta'lil yu'jiza fi'lun mudhari'un bi'an wa alamat bi'an ba'da lamu ta'lil wa alamatun nasbi al-fathah dhahirah. Ya. Ya. Wa ma kana Allah liyu'jizahu min syai'in fis samawati wa la fil ardi. Dan tidak ada sesuatu yang menjadikan Allah itu merasa lemah atau sulit ya atas apa aja yang dia kendaki di langit dan di bumi. Ya. Nah, tidak ada yang sulit bagi Allah. Yu'jizahu itu sulit atau lemah ya. Mukjizat itu kan melemahkan. Artinya mukjizat itu sesuatu yang melemahkan. Melemahkan apa? Kekuatan orang kafir, argumen orang kafir, kemudian iman orang kafir, ya iman kepada berhala mereka menjadi lemah. Ya mukjizat maksudnya seperti itu. Mukjizat itu artinya melemahkan. Melemahkan apa? Kekuatan orang fakir. Kalau kekuatan ya bisa ilmunya, bisa pikirannya, bisa imannya. Ya, lemah aja ya. Bisa kekuatan fisiknya, bisa lemah. Liyu'ziza ada an yu'ziza. Yu'zizu menjadi yu'ziza, nasabnya dengan fathah. Baik, nomor 14, silakan. Masih ada Pak Abu Yahya? Ustaz. Silakan. Nomor 14. Bagus, Ustaz. Fa'in talaqaha fala tahillu lahu min ba'du hatta tankiha zawjan ghairahu. Maka jika suami menalak istrinya, maka istri tidak halal baginya setelahnya sampai istri menikah dengan suami yang lain. Tangkiha fi'lun mudhari'un mansub bi'an mutmaratan wujuban taqdir wujuban. Iya. Gitu, Ustaz. Ya, betul. Ya, ada an setelah hata antanhiha. Tanhihu menjadi tanhiha, nasabnya dengan fathah. Jadi jika kamu mentalak istri kamu, ini mentalak berarti sudah talak 3 ini ya. Wala tahilu maka tidak halal lahu untuk rujuk. Kalau talak 1, talak 2 kan masih bisa rujuk tuh. Rujuk. Kalau talak 3 kan tidak boleh rujuk. Wala tahilu tidak halal lahu bagi dia suami membatu setelah talak itu untuk rujuk bersama kembali. Hatta kecuali itu istri menikah dengan orang lain begitu ya. Menikah dengan orang lain kemudian cerai baru boleh nanti suami yang mentalak 3 itu menikah lagi dengan istrinya yang sudah ditalak 3 itu. Tapi kan syaratnya sudah pernah menikah dengan orang lain dulu kan. Syaratnya untuk istri yang sudah ditalak 3 itu. Nah, ini fikih ini luar biasa ya, luar biasa. Luar biasa maksudnya aturan Allah itu kadang nggak terduga oleh akal kita sendiri ya. Sampai masa talak aja ada aturannya seperti ini. Kalau udah 3 kali nggak boleh, kecuali kalau istri itu sudah pernah nikah dengan orang lain dan kemudian cerai juga ya boleh. Kemudian yang suami pertama yang mentalak 3 itu boleh menikah kembali dengan istrinya yang tadi yang sudah ditalak 3. Oh luar biasa. Ustaz, memang ada gitu Pak Ustaz ya? Ya. Saya pernah dengar itu kan itu udah ditolak 3 nggak bisa dinikahin. Kemudian dia temannya suruh menikahin dulu, tapi dengan kesepakatan dia nanti
nggak melakukan sesuatu, terus kemudian diminta cerai, kemudian kembali lagi ke suami yang lama, gimana Ustaz? Statusnya itu belum dinikah juga itu. Karena apa, rekayasa suami yang pertama itu enggak ada boleh rekayasa apapun. Jadi pernikahan dengan orang lain itu nggak boleh ada rekayasa pihak pertama suami yang menceraikan. Tapi kalau secara hukum setelah ada yang masuk nikah, mendaftarkan di KUA misalnya, itu yang disuruh oleh suaminya itu, kemudian perjanjiannya nggak boleh melakukan apa-apa, setelah nikah nyerah, kemudian suami pertama nikah lagi, secara lahir memang nanti dibolehkan oleh KUA ya, boleh. Tapi dalam catatan Allah dia zina seumur-umur, karena nggak boleh dengan cara seperti itu. Nggak boleh dengan cara rekayasa seperti itu. Dengan skenario dia seperti itu, nggak boleh. Atau gini, ya, dalam pandangan Allah, atau gini Ustaz, pernah saya dengar kalau puasa, di waktu puasa kan kalau dia dalam perjalanan itu dia boleh berbuka atau melakukan ini hubungan suami istri. Terus kemudian orang itu yang laki-laki itu pura-pura ke dalam perjalanan, terus kemudian melakukan sesuatu, itu sama juga seperti itu ya Ustaz? Iya, kalau perjalanannya itu untuk melemahkan hukum, bukan memang murni perjalanan, ya itu juga catatan Allah akan beda ya. Catatan Allah beda itu. Kalau perjalanannya itu karena menginginkan seperti itu, perjalanannya kan perjalanan yang direkayasa ya, merekayasa untuk melemahkan hukum. Ya itu sama, mirip seperti itu. Jangan merekayasa hukum, karena Allah tahu dalam hati kita itu arahnya kemana, maksudnya kemana kan Allah tahu. Dan Allah masa mau menipu Allah gitu ya, menipu Allah. Secara aturan, secara zahir, setelah jalan melakukan perjalanan ya dia boleh membatalkan puasanya. Tapi kalau perjalanannya itu rekayasa karena ingin batal puasa, kan beda lagi itu. Beda lagi ininya, urusannya ya, beda lagi urusannya. Karena urusan kita sama Allah ini. Tapi kalau sekedar mau berhubungan suami istri, sesungguhnya nggak perlu merekayasa perjalanan ya Pak ya. Kalau memang dia itu sudah tugas luar negeri, misalnya tentara, tugas luar negeri, jaga perdamaian ya, jadi tim penjaga keamanan dunia. Tugas di luar negeri ini 1 tahun, istrinya di Indonesia. Dia pulangnya pas bulan Ramadan, kangen banget, nggak tahan. Kan itu kan boleh itu ya, maksudnya ya sudah, kamu nggak usah puasa. Kalau nggak puasa, istrinya ya nggak usah puasa juga. Kenapa? Udah nggak kuat itu. Pengen bersama istrinya ya hari itu. Kalau udah nahan 1 tahun itu. Caranya gimana? Ya minum aja. Makan minum aja hari itu. Membatalkan puasa dengan cara makan dan minum. Nggak usah melalui perjalanan. Kalau itu malah masih bisa dipahami ya. Masih bisa dipahami yang itu. Karena udah 1 tahun nggak kuat itu. Ketemu istrinya nggak kuat. Maka ya sudah, makan minum dulu. Dibatalnya itu dengan makan minum dulu. Kalau makan dan minum sudah bebas, dia mau melakukan apa saja yang halal ya, yang halal sebagai pasangan suami istri. Tapi kalau merekayasa perjalanan itu kurang paham ini, karena tiap hari kan juga sesungguhnya udah bertemu dengan istrinya ya. Kalau merekayasa perjalanan itu Pak, itu urgensinya kenapa itu kok harus merekayasa perjalanan? Harus ditimbang-timbang ini ya, kalau itu terjadi pada kita ini rada kurang pantas gitu ya. Tapi kalau ada alasan yang uzur benar-benar bisa diterima oleh sebagai makhluk ya, makhluk itu kalau 1 tahun nggak ketemu istri kan udah nahannya udah kenceng banget itu, udah berat banget itu. Begitu ketemu istri ya udah nggak bisa ditahan lagi, ya sudah, jangan langsung berhubungan karena nanti kena kiparat
ibaratnya itu kan puasa 2 bulan berturut-turut, kemudian apalagi itu Pak, memberi makan 60 miskin, kemudian apalagi itu. Oh itu kifaratnya kan mahal tuh. Ya agar tidak jatuh kifarat, batalkan dulu puasanya, nggak usah puasa hari itu. Suami makan, istri juga makan sarapan, ya sudah, setelah itu selesai. Nanti bulan lain dia kodo 1 puasa, itu 1 hari puasa. Nah itu lebih ringan ya untuk yang punya uzur seperti itu. Tapi kalau yang mereka jasa perjalanan nanti kalau tiap hari juga sudah ketemu suami istri, kedaruratannya apa gitu ya, urgensinya apa gitu ya, keberatannya apa. Nah harus timbang-timbang di situ. Ya, Masya Allah, ini banyak hal yang secara zahir, secara hukum memang dibolehkan. Tapi kan urusan kita sama Allah. Dan Allah kan melihat hati kita arahnya kemana. Jangan sampai merekayasa. Kalau yang membatalkan puasa tadi bukan merekayasa, tapi memang butuhnya di situ. Butuhnya di situ. Bukan merekayasa perjalanan. Malah dia Gitu ya, Pak. Dia malah gini, Ustaz. Itu buat dia orang yang tahu hukum sebaiknya seperti itu, jangan malah ibarat seperti mengakali gitu loh. Oh, yang tahu hukum sebaiknya malah seperti itu. Iya, kalau menurut saya kan ibarat seperti mengakali hukum gitu loh. Mengakali hukum. Mengakali hukum. Ya kan karena dia seolah-olah tahu hukum, tapi bisa menurut dia karena hukumnya begini maka diakali itu. Yang tugas luar negeri 1 tahun tadi. Bukan Ustadz, itu yang merekayasa perjalanan. Iya, merekayasa perjalanan. Iya. Oh gitu. Ya memang bedanya orang yang nggak punya ilmu dengan orang yang punya ilmu kan di situ. Kalau orang punya ilmu tahu mana yang lebih ringan. Tapi kalau merekayasa yang nggak ada daruratnya itu kan, mohon maaf ya, aib itu Pak, mohon maaf ya. Jadi merekayasa perjalanan agar bisa seperti itu urgensinya apa kalau memang tiap hari juga ketemu sama istrinya? Kedaruratannya apa? Tapi kalau yang tadi tentara yang 1 tahun tadi kan beda itu, beda. Ada sisi daruratnya. Karena darurat itu yang haram itu bisa menjadi halal. Apalagi itu tidak haram itu. Berbuka puasa itu ya ada alasan gitu, maksudnya hari itu nggak berpuasa ada alasan. Pengen nggak puasa aja hari ini. Ada nanti kodok begitu ya, ada kodoknya penggantinya. Dan sisi kedaruratannya ada. Di darurat itu yang haram aja bisa halal, apalagi itu kalau dikatakan haram ya masih dalam tanda tanya ya, karena membatalkan puasa itu kan pilihan bagi orang yang darurat, itu pilihan ya, pilihan. Nah, nanti ada kodonya, ada kodo. Ya, baik begitu ya Pak ya. Jadi jangan sampai merekayasa hukum, karena Allah tahu hati kita arahnya kemana, arahnya mengakali hukum atau ada sisi daruratnya. Tapi kalau kita berada berbeda karena ada sisi daruratnya, mengambil sisi beda ya enggak apa-apa. Kan Allah Maha tahu ya, memang ada darurat di situ. Sebagai manusia memang wajar posisinya dia ngambil di situ. Ya, gitu. Nanti jangan sampai kita walaupun punya ilmu ngakali hukum karena memang udah ini dipenuhi oleh nafsu ya. Nafsu kita memenuhi untuk mengakali ini. Ya, hati kita cenderungnya kemana, arahnya kemana. Arahnya ada kedaruratan atau arahnya memang sekedar mengakali hukum saja, kan beda itu nilainya. Bobot nilainya ya, konsekuensi risikonya kan berbeda itu. Kan urusan kita sama Allah bukan hanya sekedar dengan hukum secara zahir. Kalau secara zahir, hukum secara zahir tadi kan sudah sah ya Pak ya. Udah ada yang nikah nih sama si istri yang sudah diceraikan talak 3 itu. Secara hukum sudah sah itu.
setelah sudah dinikahi orang lain kemudian diceraikan lagi. Di catatan KUA-nya, iya boleh, silakan Bapak mau menikah lagi dengan istri yang dulu. Iya Pak, iya udah boleh, catatan kami ini istri Bapak sudah menikah dengan orang lain kemarin dan juga sudah cerai. Secara hukum, secara zahir begitu. Tapi dalam catatan Allah dia merekayasa hukum itu. Jadi dia dipandang berzina karena suami yang menikah dengan istri mantan istrinya itu adalah suruhan dia, rekayasa dia. Ya, itu secara zahir memang sah gitu ya Pak, sah secara aturan KUA sah itu. Tapi dalam pandangan Allah kan hina banget itu orang itu. Merekayasa hukum Allah. Nah, Allah kan melihat hati. Allah melihat hati. Ya, baik sampai sini ya Pak ya. Masya Allah, mudah-mudahan kita terhindar dari yang seperti ini ya Pak ya, mudah-mudahan. Kalaupun kita beralih dari suatu kewajiban kepada yang lebih ringan itu karena ada memang sisi darurat. Kalau dari sisi darurat memang Allah bolehkan. Allah bolehkan ya. Allah bolehkan itu maksudnya Allah dalam keadaan ridho gitu ya. Tapi kalau ini KUA membolehkan, apakah Allah ridho? Allah tidak ridho. Karena itu rekayasa dia itu, suaminya itu nikah dibayar, kemudian suruh menceraikan dan nggak boleh ngapa-ngapain. Itu lagi-lagi kok ya bodoh banget ya nikah tapi nggak boleh ngapa-ngapain mau itu. Alhamdulillah, masya Allah. Ya dunia seperti itu memang. Dunia itu kalau nggak seperti dia nggak ramai. Ada segala satunya yang akan menjadi bahan pembicaraan, bahan hiburan dan lain-lain. Ya, kita mohon kepada Allah. Ya Allah, selamatkan hati kami. Allah melihat hati. Ya Allah, selamatkan hati kami. Baik, sampai sini ya Pak ya. Hari ini pada banyak yang libur ya. Iya Ustaz. Iya, nggak apa-apa. Masih liburan tahun baru namanya. Tutup dan alhamdulillahirrahmanirrahim. Untuk akhir majlis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz.